penting dilakukan oleh kita umat Islam di hari raya Idul Adha jika kita mampu adalah menyembelih hewan kurban untuk kemudian utamanya dibagikan kepada orang-orang yang miskin, fakir, yatim piatu, dan yang membutuhkan, yang kita bayangkan mungkin mereka makan daging sebulan sekali karena kondisi ekonominya, apalagi di tengah COVID-19 seperti saat ini, atau bahkan 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali, atau benar-benar jarang makan daging. Maka jadikanlah Idul Adha ini kesempatan kita untuk memberikan sentuhan batin terindah kepada mereka dengan memberikan daging hewan kurban untuk mereka santap, sehingga mereka akan merasakan kebahagiaan yang tidak terkira, betul-betul berhari raya dengan makanan yang lezat itu. Dengan begitu maka pintu keberkahan, pintu keridhaan, pintu rahmat dari Allah akan benar-benar turun kepada kita. Tapi yang penting juga untuk kita renungkan adalah apa sih sebenarnya makna dari kurban itu sendiri. Apakah sekedar menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikannya kepada orang miskin, itu saja pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita dalam ritual kurban itu? Tampaknya tidak. Ada pesan-pesan yang jauh lebih penting dan tersimpan di balik penyembelihan hewan kurban itu. Pesannya menurut saya mencakup 3 elemen. Yang pertama, elemen ketuhanan, yang kedua elemen kemanusiaan, dan yang ketiga elemen lingkungan. Saya mulai dari yang tertinggi, yaitu elemen ketuhanan. Kurban itu mengajarkan kepada kita pertama bahwa kan yang seharusnya disembelih itu menurut riwayat Nabi Ismail, kemudian Allah gantikan dengan domba. Maka itu seolah pembelajaran dan penegasan Allah kepada mereka yang menyembahnya kelak, yang bertauhid, yang meyakini Allah itu esa, agar tidak ada lagi persembahan darah, apalagi nyawa, untuk Tuhan, seperti yang dipraktekkan oleh kaum masohis sebelum Nabi Ibrahim, yang mereka menyembelih manusia, mempersembahkan nyawa dan darah manusia untuk dewanya. Maka Allah melalui ritual kurban ini seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa gak ada kamu menyembah Tuhan, yaitu Allah, yang tidak haus darah, apalagi haus nyawa. Gak ada ceritanya orang itu disakiti, apalagi dibunuh atas nama Tuhan. Justru seorang yang beriman seharusnya memberikan kehidupan bagi orang yang kekurangan, atau bagi orang yang terancam hidupnya karena faktor kelaparan. Justru orang beriman seharusnya memberikan kehidupan orang yang mungkin hidupnya merasa tiada ada gunanya karena telah lama berada dalam kemiskinan. Kita berikan sedekah kita, ulurkan tangan kita untuk menghidupkan suasana batin dia dengan sedekah itu. Kemudian yang kedua, dalam masih aspek ketuhanan, kan Nabi Ismail ini adalah putra yang telah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh Nabi Ibrahim dalam doa-doanya kepada Allah. Namun ketika putra itu hadir, Allah kemudian meminta putra itu untuk disembelih. Maka saya membayangkan bahwa setiap kita itu layaknya Nabi Ibrahim yang punya Ismailnya masing-masing. Apa itu Ismail? Ismail itu segala sesuatu yang kamu damba-dambakan, yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu cita-citakan, dan ketika kamu dapatkan, kemudian ia membuat kamu lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang bisa menjadi simbolisasi dari Ismail itu. Misalnya adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, status sosial kita, keluarga kita.
atau apapun yang kita begitu mendamba-dambakannya dan ketika dapat kemudian menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar menomorduakan Allah setelah itu. Misalnya menomorduakan Allah setelah hartanya, sehingga mau melakukan apapun termasuk melanggar syariat demi mempertahankan hartanya atau demi mendapatkan harta. Itu tampaknya pelajaran lain yang penting untuk kita ketahui dari ritual kurban itu sendiri. Tentu bukan berarti Ismail memalingkan Nabi Ibrahim dari Allah, tapi Allah menguji dengan Ismail itu. Nabi Ibrahim masih meletakkan Allah di atas segalanya enggak, termasuk dari Ismail yang telah lama didambakan, ditunggu dan dipanjatkan dalam doanya itu. Kalau memilih Ismail, maka Nabi Ibrahim tidak akan menyembelih, tidak mau menuruti perintah Allah. Tapi ternyata Nabi Ibrahim menuruti. Maka itu ujian kepada Nabi Ibrahim yang menurut saya semua orang seperti Nabi Ibrahim diberi oleh Allah ujian-ujian yang bisa membuat dia lupa kepada Allah, dan dari sana Allah ingin mengukur keimanannya. Dia memilih Allah atau sesuatu yang sifatnya fana itu. Kemudian pada aspek keduanya adalah aspek kemanusiaan. Kurban di sini mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa setiap orang itu punya nafsu-nafsu atau naluri-naluri yang sifatnya rendah, seperti yang dimiliki oleh binatang, tamak, membunuh, kemudian segala sesuatu yang dimiliki oleh binatang yang itu ada mungkin dalam diri kita. Maka melalui kurban Allah tampaknya ingin mengajarkan kepada kita sembelih itu. Kalau ada sifat-sifat kebinatangan, tamak, kemudian menghalalkan segala cara, kemudian merelakan menyakiti orang lain demi diri kita sendiri, egoisme, sembelih itu, hilangkan itu dalam diri kita. Karena itu akan mengganggu hubungan kita dengan manusia, yang lanjutannya adalah akan mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Anda menyakiti kemanusiaan, berarti Anda menyakiti Allah sebagai pencipta manusia itu sendiri, dan yang ajarannya adalah utamanya tentang kemanusiaan itu sendiri, hablum minan nas. Kemudian pelajaran kedua tentu adalah bagaimana kita diajarkan untuk berbagi tadi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang abadi itu yang kita sedekahkan, yang kita kurbankan. Sedangkan yang kita makan, dia hanya menjadi kotoran. Anda tahu kain kafan itu? Kain kafan itu gak ada sakunya. Artinya kita gak bawa apa-apa ketika mati gitu. Dan kita dari kurban itu belajar untuk berkorban, mengorbankan ego kita, mengorbankan kepentingan kita, mengorbankan harta kita demi sesuatu yang nilai kemaslahatannya atau kemanfaatannya jauh lebih besar. Misalnya bagi banyak orang, kita korbankan kepentingan kita untuk kebahagiaan keluarga kita, untuk kebahagiaan masyarakat kita, untuk kebahagiaan umat muslim, untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia atau umat manusia. Dan yang ketiga, aspeknya adalah lingkungan, yang dalam artian dari kurban kita belajar bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan hewan atau tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Sebab dari kurban kita belajar bagaimana hewan kurban itu harus diperlakukan dengan sangat baik. Ia tidak boleh disakiti. Ia bahkan tidak boleh ditakut-takuti, sehingga dilarang dalam Islam. Misalnya Anda menajamkan pisau yang dibuat untuk menyembelih hewan kurban di depan mata hewan kurban itu, atau kalau kelihatan hewan kurban itu. Kemudian hewan kurban itu sebelum disembelih harus diberi minum dulu. Kemudian ketika disembelih ditutupi dengan daun agar dia tidak melihat proses penyembelihan itu. Dan selama belum disembelih, ia harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Yang kurus sekali, dia tidak boleh dikorbankan. Atau yang sakit dan cacat tidak boleh dikorbankan. Sangat memanusiakan binatang. Itulah pembelajaran dari kurban dalam aspek lingkungan. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Karena itu,
bagi saya juga adalah aneh kalau ada orang yang membuang limbah bekas kurban, misalnya daleman kambing atau sapi itu ke sungai, atau membuang sembarangan di lingkungan kita sehingga menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, bau, dan lain sebagainya. Itu aneh, karena menjaga lingkungan itu wajib dalam Islam. Bahkan ia menjadi salah satu tujuan syariat Islam, hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Sedangkan kurban itu sunnah. Jadi jangan sampai kita melakukan yang sunnah tapi melanggar yang wajib. Jadi jaga limbah lingkungan hasil kurban itu, jangan sampai dibuang sembarangan. Bahkan kalau bisa kita udah mulai belajar untuk tidak menggunakan misalnya plastik dalam pembagian hewan kurban, agar limbahnya tidak banyak. Bayangkan berapa ratus ribu atau juta plastik yang diproduksi dan sekali pakai doang untuk bungkus daging kurban itu setiap tahun. Dan benar-benar sekali pakai, karena kan daging kurban itu basah, bau, ada darahnya kadang, sehingga plastiknya nggak bisa dipakai lagi. Maka pesan-pesan itu yang menurut saya penting untuk juga direnungkan dan dijalankan dalam ibadah kita berkurban, agar kita tahu bahwa kurban bukan hanya soal korban harta berupa hewan kurban, tapi korban memiliki aspek-aspek yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan lingkungan hidup.